Kristen ini teman-teman. Kau tengok nih, pastor-pastor di Jerman lecehkan ribuan anak selama puluhan tahun. Kau bilang apa oknum lagi? Kau tengok, ya kau bantah lah, kau bantahku, kau laporkan situsnya, banyak kali bacotmu. Ada ribuan korban sejak tahun BBC botol, kau nggak tahu di situs ini, kau tengok kakaknya, belajar kau. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan di gereja Katolik. Nggak apa-apa, pakai urat kan uratku, bukan uratmu yang kupakai. Kupinjam uratmu. Enggak kan? Urat kau kan nggak kupakai. Kau tengok ini lagi nih. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan di gereja Katolik Australia buat heboh dunia. 1. Kasus pedofilia masih terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002, padahal kejahatan ini telah berlangsung lama sejak 1970. 2. Itu oknum gigi kau, oknum mamak kau, oknum ya, mamakmu oknum. Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Tahun 2011 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. tema kita adalah Kristen banyak mengeluarkan lendir. Ini kau bertemu dengan aku, kau nih. Kebalikan Unirifa. Ya, aku tunggu data kau ya. Aku tunggu data kau. Kutunjukkan bahwa Kristen agama lendir. Kau silakan tunjukkan sama aku data-data lendirnya Islam ya. Kau dan semua tolong kau kaitkan dengan agama. Kau Tunjuk satu. Ya, tunjuk data. Aku butuh data. Ya, tunjuk data. Nonton berita Mbak Uni. Tunjuk data, jangan aku yang kau suruh nonton berita. Kalau aku hampir tiap hari nonton berita. Kau tunjukkan datanya sama aku. Bukti kalau kau itu bukan pendusta. Kalau kau tidak bisa tunjukkan data, maka terbuktilah ajaran Kristen ini ajaran pendusta. Kenapa? Karena pengikutnya rata-rata berdusta. Makanya kau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengajarkan berdusta, tapi kau berdusta. Inilah kerjaan kalian. Kalau nggak berdusta, kalau nggak menipu, kalau nggak merusak peradaban kalian. Coba kau tunjukkan sama aku. Mana ponpes apa? Ponpes mana? Kau tunjuk satu. Tunjuk satu data. Aku tunggu kau tunjukkan satu data. Nih, kalau aku kayak gini, kau tengok kalau diskusi. Kau tengok.
Sabar kau, masih terlalu banyak data yang mau aku bongkar. Kau siapa kau? Aduh, memang kau. Inilah Kristen-Kristen yang naik ke komal kita kalau tidak berdusta, berbohong, percaya doktrin yang nggak jelas. Nih, kau belum tahu. Kau berhadapan daripada kau cium patung berburung ngapain? Nih, nah gini, Madoe, kok parah mulutku? Kok memang iya daripada mencium patung berburung ngapain coba? Lebih baik nyium batu lah, nggak ada burungnya daripada kau nyium patung berburung. Bisa kan? aja dia. Bisa aja pula. Kau tengok ini, gini, Madoe, kau diskusi itu kayak gini ya dek ya. Kau tengok nih, 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual oleh pastor di gereja Katolik Spanyol. Satu. Vatikan tutupi skandal seksual 300 pendeta. Ini pelakunya aja 300. Kalau satu orang pakai 10 udah 3.000 korbannya, tahu kau? Pelakunya aja 300 loh. Oknum juga. Gigi kau, oknum pelakunya kok banyak. Oknum pula di gereja pula kelakuannya. Kau pikir di gereja itu harusnya roh Tuhan bukan roh setan, tapi lebih banyak muridnya anak kecil dipecahkan di situ. Kau tengok nih oknum nih. Oknum ini pelakunya ini korbannya segini. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja loh. Ini kau bilang oknum. Sama kayak kalau pelakunya banyak oknum. Kalau pelakunya 1, 2, 3 orang bukan oknum. Memanglah kau ini ajaran Kristen kayak gini nih. Kayak gini loh orang Kristen ini teman-teman. Kau tengok nih. Pastor di Jerman lecehkan ribuan anak selama puluhan tahun. Kau bilang apa oknum lagi? Kau tengok, ya kau bantah lah. Kau bantahku, kau laporkan situsnya, banyak kali bacotmu. Ada ribuan korban sejak tahun BBC botol kau nggak tahu di situs ini. Kau tengok makanya belajar kau. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan di gereja Katolik. Nggak apa-apa, pakai urat kan uratku, bukan uratmu yang kupakai. Kupinjam uratmu. Enggak kan? Urat kau kan nggak kupakai. Kau tengok ini lagi nih. Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan di gereja Katolik Australia buat heboh dunia. 1. Kasus pedofilia masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002, padahal kejahatan ini telah berlangsung lama sejak 1970. 2. Itu oknum gigi kau oknum, mama kau oknum, ya mamamu oknum. Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Tahun 2011 ribuan anak di Belanda diketahui telah mengalami pelecehan seksual di gereja Katolik Roma Belanda. 800, gila, tersangkanya aja 800 orang loh. Oknum kau bilang. Kau kumpulkan gereja kau aja belum tentu pengikutnya 800 orang. Ini kira-kira ada 8 gereja ini kalau satu gereja 100 orang pengikutnya. Kau bilang pula oknum. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelecehan di gereja Katolik Belgia. Tahun 2015 pengadilan kota Granada Spanyol mendakwa 10 pastor. Kau nampak kali kau ini situs Indo gigi kau diam kau. Kau nampaklah Kristen ini. Besok kalau si Rasmi jadi Tuhan kau sembah dia serius. Saking kau ini apanya nggak peduli mana benar masalah. Gereja Katolik di Italia diguncang skandal ya kau. Kurang ajar kau bilang suara.com abal-abal. Apa suara.com. Oke Zon, kalian dibilang abal-abal sama Madohe. Negara bagian Amerika larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar dan kekerasan. Kau tengok ini lagi nih, Detik News. Geger 200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup minta maaf. Sendiri itu. Aku tulis sendiri. Hoax pula itu, memang nggak tahu malu Oten nih. Memang nggak ada rasa malunya Kristen ya. Kita bukakan situs dia bilang hoax. Kau tengok muka kau perhatikan. Lihat muka orang ini guys. Inilah muka orang yang mengatakan bahwa situs CNBC itu hoax. Ini mukanya nih. Iya, beritanya nggak jelas. Yang jelas. Yaudah, kau jelas ke situs mana? Kau coba bisa kau menghentikan CNBC dan BBC itu untuk memberikan berita terus. Situs hoax itu. Yaudah, ciri-ciri situs benar kayak mana ciri-cirinya? Yang bintang 10 lah. Di mana coba kau tengok? Di bintangnya di mana? Coba kau tengok mana di bintang 10 coba. Kayak mana? Coba kau tengok kan. Ajarkan aku caranya. Coba tengok di HP. Kita lihat. Ya coba kau tengok. Ya coba kau tengok kan aku. Ajarkan aku.
Kau tahu Coba nggak lihat di anak kau? ulasan Kau tahu nonton. nggak? Besok anak kau lahir, tengoknya muka bapaknya kayak gini di YouTube aku. Jijik dia jadi punya bapak kayak kau, serius. Ada orang sebodoh kau. Aku aja nggak nyangka loh ada. Bahkan kupikir, aku yakin loh. Andai aku bilang sama monyet, monyet madohe kau, pasti monyet marah sama aku. Kera aja nggak mungkin mau disamain sama kau loh. Kayak gini kali loh bodohmu kau nampakkan ke hadapan orang loh. Dan itu pun masih bisa kau senyum. Inilah definisi punya kemaluan nggak punya malu. Ini Kita di harus lihat YouTube dulu beritanya, kau dilihat verifikasi. seluruh orang lihat di YouTube bagaimana kau memperbotolkan dirimu, bukan kami yang menghina kau. Makanya benarlah kata Allah dalam Al-Quran, jangan kutip berita hukum bagi sembarangan. orang kafir itu adalah kehinaan. Ya udah, coba kau katakan sama aku, apa indikator kalau Kompas ini adalah berita palsu? Apa indikatornya? Coba sebutkan indikatornya. Bukan yang lain-lain tadi. Mana tadi? Ini Kompas, ini Tempo. Ini Tempo ya. Tempo ini mengatakan bahwa sebentar, Tempo minta langganan. Ini BBC ini, ini palsu. BBC ini palsu nggak? Di mana bintang Itu kan 10-nya? bisa dicatut itu. Ya di mana? Di Itu mana bisa bintangnya? dipakai. Di mana bintangnya? Bintangnya di mana? Di matamu bintangnya. Itu kan bisa di oknum itu. Di mana aku nengok bintang? Kau suruh aku nengok bintang tadi kok. Ini rating itu, ratingnya dilihat. Di mana ratingnya? Aku mau nengok, kau tunjukkan sama aku. Kau pikir ini Gojek ada rating? Memang kau nggak tahu malu kau. Aku kalau yakin aku sempat anak kau lahir ya, besar bisa dia aja tontonnya. dibikin itu. Kusebarkan Namanya kau di sama. besok ku potong video ini, kusebarkan di TikTok besok biar terkenal kau. Sembarang. Besok kau orang yang paling terkenal dengan kebodohanmu. Ada seorang bernama Madohe Kristen. Dia tidak menyelidiki BBC lalu dia bilang atau itu hoax, itu nggak ada rating. Biar terkenal kau Banyak besok. dikutip itu bisa aja dipakai tulis Apa? pakai Kau nama ngomong apa? BBC, pakai nama Kompas, tapi kan Udahlah ke ikan pari kau perorangan tengok, oknum. turunlah ke bawah. Ke ikan pari kau tengok. Takut aku nengoknya. Sorry ya, aku takut lihat mukanya ke ikan pari. Kayak ikan pari. Nggak tahu malu Kristen naik komal kita ya. Nggak ada rasa malu sama sekali. Kemaluan ada tapi nggak punya malu. Giliran data Memang kita kasih nggak ada bilangnya rasa hoax malu. ya. Giliran data yang kita tunjukkan hoax katanya. Mereka juga nggak paham bahasa Indonesia, Uni, ya. Nggak Iya. paham mereka bahasa Indonesia, nggak ngerti. Kalau mereka paham bahasa Indonesia ya, tentu manusia yang bernama Yesus itu mereka tidak jadikan Tuhan. Lanjut. Mana ini? Kau nih izin turun nih ya. Ya, Lanjut ya, Dek. Masya Allah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Sehat-sehat ya, Dek ya. Siap-siap, amin ya Allah. Halo Li, Halo nih, agamanya apa bro? Assalamualaikum. Islam nih, saya tadi. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut aja. Siap bang. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dek. Gimana Dek? Sehat Uni, tambah gemuk aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah gemuk aja Uni, senang Uni. Karena ada Bang Mesia, makanya nih gemuk. Bang Mesia kan Om iPhone Uni. Wow. Iya kah? Halo Pak Wardi. Apa abang ngirim? Nggak ada. Ngomongin ini tadi. Oh Pak Wardi kepencet ya. Sengaja naik. Dek, mau turun dulu, mau lanjutin tidur. Maaf ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Kak. Itu ada Gary Bori 54 Uni, saya Kristen naikkan dong. Iya. Silakan Gary.
Ya, saya sebagai orang Kristen, Mbak. Silakan. Bilang di sini Islam tema kita siapa? adalah ya, di sini tema kita adalah oten tak selamat. Dalilnya adalah Matius 7 nomor 21, Lukas pasal 13. Kalau Anda mau dalilnya saya kasih. Ya nih. Dan Matius 23 nomor 15. Kalau ya. Jadi kalau orang Kristen itu berarti tidak selamat, Bu. Yang orang Islam aja yang selamat. Iya, itu dalilnya ada kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abaa gitu. Oh, tapi menurut agama Umat saya itu seluruhnya. Isa itu yang membawa keselamatan, bukan Anda. Betul. Betul, Nabi Isa yang membawa keselamatan, bukan Yesus. Betul itu, saya sepakat itu. Nabi Isa membawa keselamatan untuk Bani Israel, tapi di luar Bani Israel kata Yesus anjing. Yesus berkata, yang diberkati di luar Israel itu adalah anjing. Nih dalilnya ya. Itu kata Berita Wahyu. Nih, jadi kalau ada orang yang merasa terberkati tapi dia bukan Yahudi, maka menurut Yesus itu anjing. Nih, berkat kepada Itu anjing. siapa yang berkata itu? Yesus nih dalam kitab Matius nih. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini ternyata Yesus itu mengatakan orang di luar Yahudi anjing karena dia orang Yahudi. Ya, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Makanya judul artikelnya Berita Wahyu ini, seorang pengajar Bible mengatakan berkat kepada anjing. Jadi ada hewan yang diberkati di luar Israel digelari dengan anjing. Dan kalau yang diberkati itu namanya domba. Ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang merasa diberkati Yesus, pastikan dulu kalau kalian itu keturunan Bani Israel. Karena kalau kalian bukan Bani Israel, maka kalian adalah anjing kata Yesus. Gitu Bang Geri. Oh, gitu. Kalau saya keturunan Bani Israel memang. Oke, dari suku mana, Pak? Israel, Bani Israel. Iya, suku mana, Pak? Kan ada suku anak-anak Israel itu kan ada 12. Simeon, Lewi, Yehuda, Ruben, bukan Ruben Onsu ya. Nah, Bapak yang mana? Keturunan Israel yang mana, Bapak? Yuda. Karena gini, Pak, di dalam kitab Wahyu yang mengaku-ngaku orang Yahudi tapi bukan Yahudi itu jemaat iblis, Pak. Ya, di dalam kitab Wahyu coba Bapak baca nih. Ya. Iya, nih ya, lihat kan ya. Bentar. Nih. Saya kasih datanya dulu ya, Pak ya. Bapak nggak pernah baca ayat itu ya yang mengatakan keturunan Israel tapi bukan ya, keturunan Israel tapi bukan, itu jemaat iblis. Bentar. Yang mengatakan keturunan Israel tapi bukan, bentar ya. Bapak nggak pernah baca ayat ini ya? Bapak Kristen beneran ya? Sudah, Bu. Bapak nggak pernah baca kitab Wahyu pasal 2 nomor 9? Nih. Itu orang itu baser-basernya politik itu dia tahu dengan itu. Bapak kan bilang kalau Saya Bapak ini Yahudi. Bentar, enggak, saya cuma ngasih tahu. Dalam kitab Wahyu pasal kedua nomor 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi Bapak Ya, bisa paham. buktikan kalau Bapak itu keturunan Israel, Pak. Kalau enggak Bapak ini iblis, Pak. Saya takut pada deket-deket sama iblis, Pak. Coba. Udah dikatain anjing, dikatain iblis, memang parah nih. Ngaku-ngaku Bani Israel iblis, nggak ngaku Israel dikatain anjing. Emang parah nih, maju kena mundur kena nih oten-oten ya. Tapi di Indonesia saya banyak yang terkenal itu di di buzzer-buzzernya politik itu. Aku dikenal itu namanya pemimpin perang alam goib. Anda terkenal. Ya. Kayaknya Anda bentar lagi makin terkenal deh kayaknya nih. Ngomong Kayaknya apa jangan-jangan sih, Anda orang? ini, kayaknya Anda ini sabar, Bunda. Kayaknya Anda ini adalah Santai aja. penguasa. Kayaknya Anda nih penguasa lima kutub utara deh kayaknya. Ya. Kok tahu? Iya, dilihat dari lubang hidung Anda kayaknya. Kayaknya Anda ini adalah kayaknya Anda adalah Yakobus, adik Yesus ya. Bisa buka nggak tahu ya. bisa buka kamera nggak, Pak? Kita nih kalau kedatangan orang-orang spesial ini kita bangga loh. Coba Pak buka kamera, Pak.
Ini orang spesial Oh nih, maaf, teman-teman. ini rahasia ini Bang. Mbak, rahasia Aduh, Mbak. kayaknya Anda pemilik alam semesta ini. Oh, jangan-jangan Anda Yesus. Saya bukan Yesus. Anda Yakobus. Ya anggap aja lah saya sebagai pimpinan perang dunia. Wah, ini adik-beradiknya Putin ini. Jadi Anda kemarin yang nangkap Presiden Venezuela. Kalau Presiden Amerika nyebutku pemimpin khilafah. Oh, jadi Presiden Amerika mengatakan kalau Anda adalah pemimpin khilafah. Waduh, ini Kristen banget, emang luar biasa. Makanya aku bilang besok-besok Oten masuk Islam, aku masuk rumah sakit jiwa, guys. Kawanku gini, guys. Yang ku ajak ngobrol aja ini. Tadi si Madohe, sekarang si Gary. Jadi Si saya Gary semua rata-rata itu keren. mengajak Anda itu sebagai orang Kristen. Wah, ngajak ngapain? Ngajak perang, Ya, ngajak perang ke Ukraina. Bukan, kan itu Nabi Isa itu kan membawa ke surga dia. Iya, dia membawa ke surga, bukan membawa ke rumah Bapa. Kenapa Neraka. emang? Oh iya dong. Ya itu- kan surganya Kristen, neraka bagi kami. Ya kalau itu kan lebih baik kan kalau sudah mengatakan begitu kan Isa akan membawa ke surga nyamar Isa. Terus Anda mau menyembah Nabi Isa? Saya bukan menyembah, saya juga tidak menyembah Nabi Isa. Terus Hanya mereka Anda itu ini kan Tuhan. Kenapa Anda menyembah Nabi Isa? Anda kan setara Nabi Isa kan? bukan, saya bukan Tuhan. Terus Anda siapa? CEO yang menyamar? Ya saya utusan lah, Utusan siapa lu? utusan Allah. Wah, Yesus Anda ini ternyata. Ya Allah, ini pasien dari mana sih? Aduh. Ini bukan, ini Yesus ini. Lihat aja Yesus kan. statusku tuh. Engkau kata Yesus, engkaukah Yesus? Apakah Anda Yesus? Bukan Yesus saya. Masih Ah, saudaranya siapa? Yesus tapi. Wah, Yakobus. Yakobus ini, guys. Anda kan Yang akan turun Nabi. ke bumi tahun Wah, Anda ya 2028. kan tak. Waduh, ini dia nih teman-teman. Ini dia nih Almasih ini. Ini Almasih ya? Anggap aja ya. Wah, ini Almasih teman-teman. Kita kedatangan utusan. Mulai halu. Waduh. Enggak bun, enggak halu ini bun. Ini kenyataan bunda. Memang begini orang Kristen itu, orang Kristennya nggak salah bun. Di dalam dirinya ada Tuhan loh. Memang mereka ini seperti itu teman-teman. Ya mereka itu seperti drama Cina ya. Kalau di dalam Ya, drama saya kan Cina yang mendamaikan perang agama di itu lah. Saya yang mendamaikan perang agama di Poso tahun 2007. Anda yang mendamaikan. Wah. Ya. Dengan cara apa? Menyebut nama Yesus 3 kali. Saya menemui pendeta. Terus saya juga yang mendamaikan perang agama Hindu dengan Kristen di India. Waduh. Ada hubungan apa dengan Lord Rangga? Atasnya lagi Lord Langga. Di atas, oh majikannya Lord Rangga. Kalau Mama Gufron ada hubungan apa? Bawaannya Lord Langga itu bawaanku. Oh, Lord Rangga bang. Kalau Mama Gufron apanya? Mama Grupon saya kurang paham itu. Kalau Lord Langga itu Oh, tipenya dia itu terkenal itu bisa anu bahasa dia. semut, Makoli. Kalau Gus Samsudin pernah satu padepokan nggak? Oh, Samsudin itu anu iblis dia. Oh, kalau Blender saudara enggak sama Blender? Dia kelompoknya iblis kalau Samsudin tuh. Kalau si Blender ada hubungan nggak sama Blender? Tidak ada sama sekali saya. Oh, nggak ada. Oke. Aduh. Ini agak, Komal, aku kedatangan orang hebat ini guys. Aduh, gimana ya? Agak Gimana lain. caranya? Komal, aku kedatangan orang hebat nih guys. Agak lain. Aku harus gimana nih guys? Agak lain Komal Muni. Anda Kalau kenal Pak sama Jokowi itu tahu dia kenal denganku dia di Afghanistan. Wah, kenal Pak Jokowi dia. Pak Jokowi, jangannya Anda penasihatnya Pak Jokowi? Bukan, dia kenalnya itu waktu aku mendamaikan di Afghanistan itu, makanya diberi penghormatan sebagai imam sholat. Wah, iya. Ya kan ada itu kan beritanya. Orang Oten masuk Terus dapat Islam, aku hadiah masuk lagi. Islam. Terus dapat lagi hadiah 48 T dibangun masjid di Solo itu. Itu jasa saya itu mendamaikan kerajaan Arab dengan Israel. Iya. Tapi agama Kristen ya?
saya semua itu saya ikuti. Oh, Mau Hindu, agama takut saya bang. Kristen, Islam. Bang, aduh bang, ada bang, kenapa ya bang ya, guncang bang kemana bang, kayaknya berat sekali ya bang, terguncang bang saya bang. Pasien rumah sakit mana ya teman-teman yang lepas, masya Allah. Lama-lama ikutin masuk Ujian, Islam, ujian. aku masuk rumah sakit jiwa. Sabar ya. Halo Tibeter, Yo, halo. Selamat siang. agamanya ya siang bro, agamanya apa bro? Berserah diri, Bunda Rifa. Agamanya apa? Nggak ada agama berserah diri, agama tuh Islam. Gak usah pakai bahasa-bahasa yang nggak umum lah bang. Iya, Ada tuh agama Muslim. tuh Kristen kan. Iya, Muslim, Bunda. Ngapain mempersulit saya bang, ya Allah. Ya silakan, ada yang mau sampaikan bang. Bunda Rifa sehat selalu. Insya Allah, amin. Selalu sampaikan kebenaran Islam. Insya Allah. Kokoh, tetap teguh. Ripa doang. Aku juga ada di sini. Ripa doang. Ya, Izinkan. ada lagi mungkin, siap. Iya, izinkan saya menemani ya, menemani Bunda Rifa di sini. Jangan di sini yang saya izinkan kayak gitu ya, mungkin kayak kalau Kak Putri Sulawesi ini kenapa saya naikin, karena dia kan akunnya buka komal juga, mana tuh ada yang mau follow dia. Tapi kalau teman-teman naik semua tuh banyak nanti yang antri di sini, repot saya. Saya tuh enggak, ini teman-teman harus paham psikologi saya ya dan karakter saya. Saya tuh enggak terlalu senang banyak-banyak apologet di samping saya. Karena narasi saya itu saya ingin tuntaskan sendiri. Emang saya egois kalau untuk itu. Kenapa? Nanti kalau kita itu terlalu banyak tandem, kecuali kita tandem, janjian tandem itu saling melengkapi. Tapi kalau banyak orang yang nemenin saya, banyak bicara, terganggu saya. Biarkan saya fokus untuk berdiskusi lintas agama, metode yang saya gunakan gitu. Jadi kalau ada orang Islam yang duduk di sini banyak terus ikut berdebat tuh saya terganggu gitu, nggak nyaman. Makanya saya nggak naikin apologet lain kecuali memang circle saya. Circle ini maksudnya apa? Kayak Tante Mika. Kenapa saya naikin? Karena dia bisa membackup saya gitu. Dia tahu isi hati saya. Saya belum suruh dia keluarkan ayat, dia udah tahu ayat mana yang saya maksud. Begitu juga dengan Nandar misalnya. Nandar tahu nih Uni arahnya kemana nih ya, gitu ya. Jadi makanya bukan saya bermaksud untuk sombong memonopoli room saya sendiri, tidak. Tapi memang saya tidak izinkan orang Islam naik itu bukan karena saya takut ditanya sama kalian, karena memang takutnya saya memang nggak bisa bukan takut sama kalian, maksudnya ya bisa jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan kalian, jadi percuma kalian tanya saya di bawah gitu daripada di atas. Anu siap Bunda Rifa, saya mengerti kok perasaan Bunda Rifa, tapi saya juga bukan debater ya, tapi saya setiap malam juga buka komal kok Bunda Rifa. Ya, monggo ya, semoga mudah-mudahan komalnya banyak nonton. Oke bang ya, kita lanjut diskusi, izin ya, saya turunkan ya. Ya siap Bunda. Kau ya Dedi Wijaya ya, aku tabok kau Dedi Wijaya. Kau tadi tuh Dedi Wijaya ya? Oh alah, nggak sadar aku suara si Dedi Wijaya, hantu belau. Memang hantu kau Dedi. Naik ke sini lagi. Kalau kau nggak apa-apa naik. Ini anak. Memang si Dedi ini memang minta ku tampar ini. lanjut nih. Makanya kayak kenal aku suara si hantu ini, aku bilang kan. Kenapa ganti akun? Si Dedi ini. Kok bisa aku nggak kenal suaranya tadi? Biasanya dia bernapas saja udah tahu aku tuh aroma si Dedi. Bernapas saja dia udah tahu aku tuh ini si Dedi nih. Tapi kok tiba-tiba nggak tahu aku tadi ya? Nggak apa-apa nih. Anu kan akunku yang ini. Kenapa? Kan ada debaters, aku pakailah the better. Kebetulan better ini kan cemilan yang aku suka, better ini. Banyak kali alasanmu. Jangan ikut-ikutin aku, banyak kali filosofi hidupmu. Penjelasan banyak kali dalihnya. Ya sudahlah, lanjut nih. Dedi ini adik saya, adik dalam perjuangan. Dia menemani saya itu sudah bertahun-tahun dan dia tahu persis bagaimana karakter saya, teman-teman ya. Makanya saya itu sekarang ini membatasi diri untuk meletakkan orang di circle saya itu tuh memang orang yang saya pilih, teman-teman. Yang mengerti saya itu ya salah satunya Bang Mesia tadi, Gregorius juga paham saya. Beliau sering menasihati saya, mereka berdua sering menasihati saya. Si Dedi juga ya, Dedi ini nggak pernah nasihatin tapi dia selalu memantau nih. Uninya ada apa-apa dia tahu nih. Ada apa di uniku? Siapa yang ganggu uniku? Tahu dia itu ya. Halo Pak Hiling.
healing. Itu dia. Halo, tulisan Cina, tulisan Korea. Nggak tahu turunan, nggak bisa gue sebut nama lu. Gue panggil nanti capcay lagi, nggak tahu gue, nggak bisa baca. Kau ngapain lagi lah naik Madohe? Kau ngapain lagi naik ke sini? Nggak cukup kau mempermalukan kau sekeluarga. Apa nggak ada uni yang benar, nggak ada. Bacot aja kali ini. Dikatain bacot sama muka ikan pari kayak kau nggak apa-apa. Kecuali yang ngatain aku bacot itu ulamaku, ustadku, guruku yang bilang aku bacot, baru aku nggak terima. Kau yang ngatain aku bacot nggak masalahku. Siapa kau rupanya? Dikatain bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatain munafik sama orang munafik itu juga bukan hinaan. Dikatain kafir sama orang kafir bukan hinaan juga. Ngapain? Ya, betul. Aku nggak masalah dikatain botol sama orang kafir, musyrik, jahil, murokat, hantu, belau, ikan pari kayak kau, nggak masalah, Dek. Nggak merasa ku, nggak masalah unimu ini sama aman damai aja. Sama kami. Apa sama? Kau sama-samain kau sama aku, beda kali kau sama aku Islam kau karesteng. Kok nyama-nyamain, menyama-nyamakan diri, pengen kali sama aku. Tidak ada yang kurang. Nyama-nyamain diri sama aku, enggak. Tidak, bukan nyamain begitu. Nyamain kalau kau omong kita juga nggak ada efek. Kok nggak ada efek? Apa pula nggak ada efek? Kalau nggak ada efek kan kalah kelahi si Edi sama si RK, Agatha, si Elia. Gara-gara kami lah umat Islam itu. Gara-gara kami mengatakan Yesus punya Tuhan, diikutilah sama Edis, kelahi kalian. Nggak ada efek. Mualaf. Kemarin 200 orang mualaf sama Pak Dondi itu. Nggak ada efek apa Dondi itu. Nggak ada efek apanya. Kalau nggak ada debat-debat begini, mana tahu orang penyalipan itu karya iblis. Gara-gara debat-debat beginilah orang jadi tahu kalau penyalipan itu karya iblis. Untung kami berdebat. Kalau nggak berdebat dari dulu nggak tahu kalian penyalipan itu ternyata karya iblis. Atau nggak ada efek. Kalau nggak ada efek ngapain kau naik ke sini? Karena kau terguncang lah. Nggak ada efek lah. Buktinya banyak yang murtad. Apa? Ya udah, sebutkan satu orang yang murtad di Komal Edis. Siapa namanya? Itu live banyak yang. Ya siapa satu? Kalau banyak satu aja nggak bisa kau sebutkan. Kalau aku banyak, ada Jimen, ada Jai, ada si LKTP, di luar kepala itu aku. Si Yuli namanya, si Yuli yang dari Malaysia itu. Siapa lagi? Si Yuli itu ketua herder, si Yuli itu ketua herder. Oten mukanya aja Oten Nebel gitu. Bukan ada Islam dari Malaysia tahu. Sirina ODGJ. Oh iya, kalau Sirina ODGJ TKW bermasalah, iya tuh Oten juga itu dari lahir itu. Masa orang dia ngaku Islam kok? Kan kalian boleh menipu dalam segala hal. Nggak boleh menipu kami. Loh, kalau Islam kalau pengadustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kau tengok tuh tipikal murtadin di agamamu, mukanya kayak Taipudin Birahi itu, mukanya kayak gaya berhala. Kau tengok Sophie Katul, perempuan Sundal yang dipakai sama bule. Pokoknya kalau bejat kelakuannya jadi murtad dia. Pokoknya kalau ada orang Islam kelakuannya bejat, lama-lama murtad. Kalau ada orang Kristen agak baik, biasanya mualaf. Memang begitu, karena Kristen ini agama untuk para pendosa. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Buktinya surga kalian yang lebih dulu masuk siapa? Lonte. Surga kami lebih dulu masuk siapa? Nabi kami. Surga kalian yang lebih dulu masuk siapa? Lonte. Loh, bahkan pesundal ini lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu banyak perumpamaan sama ini. Jangan perumpamaan. Berarti kau bilang Yesus itu umpama aja gitu omongannya tentang surga aja diumpamain. Yesusmu yang berkata, yang lebih dulu masuk. Bahkan kau yang capek-capek menyembah Yesus, kau disalib sama lonte, pelacur, pesundal. Kau percuma kau menyembah Yesus. Haleluya. Orang yang lebih dulu masuk surga kau adalah pesundal kok, sama tukang cukai. Itulah adilnya Tuhan. Itu adilnya Tuhan kau.
memang Tuhan kau adil kepada pesundal. Upah kudus, upah sundal di kudus. Iya. Ya kan bertobat Memang sungguh-sungguh. Kan aku bilang mana ada bertobat di situ. Kau tengok ayatnya. Mana ada bertobat? Orang dia Kau bertobat. tunjukkan sama aku pesundal itu dikatakan bertobat. Mana ada? Yang masuk surga adalah pesundal bertobat, nggak ada. Yang ada itu adalah bahkan tukang kredit, tukang cukai, tukang debt kolektor itu lebih dulu masuk surga daripada kau dan pesundal. Paham? Iya, paham. Karena dia bertobat sungguh-sungguh. Mana masa pesundal itu gelar, tahu kau? Kalau bertobat maka kalau pesundal itu gelar orang yang bekerja menjual kelaminnya. Iya, tahu. Tapi kan dia bertobat sungguh-sungguh, bodoh. Apa? Tahu pesundal itu, tapi kan dia bertobat sungguh-sungguh. Mana dalilnya kalau pesundal masuk surga itu pesundal yang tobat? Kau ngada-ngada kau nama-nama. Tadi hukum Taurat kau bilang, masa si Madohe bilang teman-teman, salah satu hukum Taurat itu adalah jangan kawin cerai. Sekarang ditambahin memang kurang ajar kelakuan Oten. Bukan bisa dikembangkan hukumnya gitu loh. Paham gak sih maksud saya? Bukan ada. Dari situ semua hukum di dunia ini, bergantung semua hukum di dunia ini dari 10 hukum itu. Paham gak Uni? Apa ini? Semua hukum Tuhan itu bergantung pada Madohe, 10 udahlah kau Madohe, kau berobat jalan dulu Madohe. Aku mencoba untuk menginjili orang, aku yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kau nanti. Berobat jalan dulu ya dek Madohe. Ada lautan kayak gini guys. Ada aja si Madohe ini ya. Tadi ada juga ada anak buahnya bosnya apa? Bosnya Lord Rangga tadi kesini. Adanya padepokan sama Mama Gufron di sini tadi. Makin banyak penghuni TikTok nih yang apa karena ini ya? Kan apa karena Ukraina berantem sama Rusia terus Venezuela diserang Amerika ya, banyak orang gila sekarang ya. Hah? Ada kaitan nggak? Aku ini si mahasiswi, hahihi hahihi sana sini. Inilah kerjaanku, menginjili supaya kalian cepat, supaya kalian tidak birahi gitu ya. Aku ini si paling mahasiswi, aku memang hobinya menginjili. Aku si paling sarjana, membawa berita ke seluruh alam semesta. Loh, kenapa dinaikin malah turun ini? Makarudin, pasien selanjutnya. Ya ampun, memang oten nih Makarudin. Pasien selanjutnya. Turun dulu ya Pak Makar ya. Pak Makar turun dulu Pak Makar. Halo, nggak punya. Halo, nggak punya. Halo, nggak punya nama. Aduh, turun dulu.
Berat teman-teman, berat saudara. Madohe, nggak usah lah nenek lagi entah ngapa-ngapain kau Madohe. Ngapain sih Madohe ini? Kau nggak kau senang kan kau masuk di komalku ini? Halo, Kailia. Madohe, udahlah. Situ acak-acak sampah sana dek, Madohe. Madohe acak-acak sampah aja ya. Nggak usah ajak-ajak bunda nggak mau. Bunda nggak suka Madohe acak-acak sampah ya. Mabuk kecubung dia. Iya lo gokil kali. Tapi jolim sih kububuin terus dia. Jolim sih aku berdosa rasanya. Berdosa aku kalau menginikan apa sih Madohe itu. Ya Allah ya Rabbi. Ngapain lagi Madesu ngapain lagi Madesu? Masa depan suram. Apa sih Madesu ini loh? Madesu masa depan suram. Astagfirullah. Halo Elang Rawa. Halo Elang Rawa. Terus ngapain coba multi dikasihin aja nggak ngomong itu ngapain coba bingung dia. Halo. Assalamualaikum Bunda. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Yo, saya Muslim tidak sengaja kepencet ini. Minta maaf lagi Bunda. Oke. Dilanjut Bunda. Oke Pak, siap Pak. Apa anak ini? Dedi kok ngobrol sama dia Dedi? Apa lu dibaptis ini? Apa Madohe? Caper betul loh kamu. Jadi kau udah kuajarkan kemarin debat, masa kau nggak bisa Det? Lanjut Det. Iya, Madohe. Apa keluhanmu? Apa keluhanmu? Naksir aja sama Uni ini, terlalu banyak temennya. Masalahnya Uni Rifa nggak suka yang tipe-tipe kayak ikan pari. Jadi ya gitu. Aku lebih suka tipe-tipe beruang bir, bukan ikan pari. Kalau tipikal beruang bir kayak Dedi aku suka. Kalau tipe-tipe ikan pari aku takut kena sengat aku. Astagfirullah, nggak bercanda, maaf ya Madohe ya. Nggak boleh Dedi, kita nggak boleh menghujat. Kita nggak boleh menghujat fisik itu kita hujat. Nah, ini aja better. Lebih better ini ada kayak ganteng kali kau. Ganteng dia loh daripada kau. Dia tipikal beruang bir dia. Masa ini? Madohe kau kenapa? Kau kesini tuh mau ngapain Madohe? Di sini kita diskusi dua arah lo, ngapain kau? Nggak terima aja, Oten tidak selamat. Kayak Yunita nikah surga aja. Memang Oten nggak selamat kata Yesus kok. Kayak panitia surga aja. Panitia surga aja nggak ada. Kata Yesus, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah coba kau tunjukkan apa kehendak Bapa. Kau bilang tadi aku ngikutin hukum Taurat, yang mana jangan kawin cerai. Kau udah nipu. Tidak, dari 10 hukum itu berkembang semua hukum di dunia ini. Ya Allah, dirubah-rubahnya. Kau panggilkan Pak. Makanya orang Israel itu lebih dulu pintar. Karena mereka lebih tahu. Iya memang. Aku memang akui orang Israel itu memang pintar-pintar. Buktinya mereka nggak mau nyembah Tuhan beranus loh. Ada kok gereja di sana. Siapa orang Yahudi yang nyembah Tuhan beranus coba? Banyak rabi yang udah jadi pendeta juga di Amerika sana. Gak ada, memang kolok kau. Nggak semua. Udah standby, udah lah, aku tuh kau standby di sini. Kau jadi dayang-dayangku aja udah. Halo Uans. Uni, iya, aku izin turun ya. Aku izin turun mau buka live juga.
Ya. Bunda. Ya oke. Teman-teman di bawah aku izin turun ya. Tolong di follow akunku. Ini akun Umu Naila ya. Saya ganti nama aja jadi Putri Sulawesi. Oke, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Vi. Dicari blender kau nih, takut aku sama blender. Blender itu kiai yang menjelma jadi apologet. Takut aku, ilmunya banyak. Christian, kalian jangan adu domba aku sama blender. Aku aja takut sama blender loh. Gak berani aku debat sama blender. Ilmunya menguasai alam semesta loh. Ilmu tauhidnya, ilmu fikih, ilmu usul. Aku takut, jangan kalian aja aku debat sama blender, kalah aku. Aku cuman mahasiswi, blender itu ulama ya. Vi. Halo Vi. Oke. Jangan Kristen suruh-suruh aku debat sama blender. Kalah aku nggak berani lawan blender. Dia kan gurunda aku itu. Aku ini kan mahasiswi cuman ya. 11-12 ilmumu sama jauh aku di bawah blender. Blender itu ilmunya tuh menguasai ilmu alam semesta. Dia menguasai ilmu tauhid, ilmu kaidah fikih, hafal Quran 30 juz, hafal 2000 hadis kayaknya itu. Lihatlah. Kalau aku nih aku tuh cuman mahasiswi. Bu Lismayati jangan ibu. Bu Lismayati naik sini Bu. Aku pengen ngajarin ibu apa ini definisi gibah. Gibah itu adalah membicarakan apa yang orang tidak sukai. Emang menurut ibu blender nggak suka kalau aku puji-puji dia? Ibu ngerti nggak definisi gibah? Ibu orang Islam kan? Maaf ya, ibu lebih tua dari aku kayaknya nih. Ibu orang Islam kan? Ibu kan Islam. Aku nggak menggibah. Gibah itu membicarakan yang pembicaraan itu orang tidak suka dengan pembicaraan itu. Masa blender nggak suka aku bilang dia kiai ulama? Nggak mungkin. Kenapa kau nggak setuju sama hari mualaf? Nggak penting buat aku. Memang penting. Ulang tahun anakku aja nggak aku rayain. Penting bagiku hari mualaf. Maksud saya blender suka gibah nih. Maaf Bu, maaf saya salah paham sama ibu ya. Soalnya Bu, banyak orang-orang yang memang salah paham juga sama kita gitu. Maaf ya Bu Lismayati, saya pikir ibu bilang saya menggibah. Saya nggak menggibah Bu, saya hanya memuji saudara seiman saya yang ternyata dia adalah apologet terhebat seluruh alam semesta ini ya. Maaf ya Bu Lismayati Bu. Bu, saya minta maaf Bu, jangan marah Bu. Bu, jangan kutuk aku Bu, I love you Bu, I love you Bu. Ibu. Bu, aku sayang ibu ya. Bu, aku sayang ibu. Ya nggak ada oten, aku nggak boleh aku baca typing. Oten nggak ada, kau pun nggak ngomong. Itu nyebut-nyebut si A si B itu nggak usah lah yang memecah-pecah dia. Iya ya terlalu bahaya nama orang itu disebut ya, ngeri kita. Bukan begitulah, ngapain orang-orang gitu tuh mancing-mancing ya tiping di bawah. Mau tanya Uni non muslim yang sudah keluarga, kalau mualaf apa harus nikah ulang? Aduh, saya nggak tahu itu kaidah fikih. Coba Bang Blender pasti tahu jawabannya itu. Coba tanya guru saya, Bang Blender tahu itu jawabannya itu. Kalau saya nggak tahu, saya mahasiswi. Saya bukan orang yang paham fikih. Saya cuma tahu debat-debat doang. Ilmu saya mah cetek. Coba kakak saya arahkan untuk nonton Bang Blender. Beliau insya Allah tahu ilmu fikih itu. Halo Abang Daya. Abang Daya, agamanya apa Bang Daya? Halo Uni, Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada Uni, enggak ada. Terima kasih. Mana Bang? Sebentar, Daya mana Bang? Saya Keharingan Bang, saya Keharingan tapi sudah mualaf Bang. Malting berarti itu Keharingan. Oke lanjut Bang. Oke, Masya Allah. Siap Bang. Terima kasih. Unirfa jangan mau diadu domba sesama. Lah, emang saya domba mau diadu domba? Saya ini manusia. Yang domba itu Kristen. Masa saya mau diadu domba? Saya kalau diadu saya mundur. Kenapa? Saya bukan domba. Enak aja aku mau dianggap domba. Enggak lah, aku ini orang bukan domba. Ada lagunya. Adu domba, diadu domba. Aku bukanlah domba. Adu domba, diadu domba. Aku bukan serigala. Aku ini manusia, tidak bisa dikatakan domba. Aku ini manusia, bukanlah anak domba.
Masya Allah, ini ada mualaf kita nih, Bang Muana nih. Beliau ini udah mualaf nih. Dulu kalau naik komat uclim, sekarang udah mualaf, udah Islam dia. Udah boleh kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dia. Udah boleh kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double Bang. Bang Muana double. Udah boleh kita mengatakan Assalamualaikum. Bang Muana double Bang. Wah sorry Bang, bentar Bang. Bang Muana maaf, akunnya double, saya turunkan. Masya Allah. Ya silakan, pertanyaan pertama. Mirip Pak, yuk nih kayak jijik kali aku kabur kulub. Oten kalau nggak birahi, kalau nggak nipu aku. Terlalu kalau nggak kejang-kejang otak, kalau nggak kejang-kejang barangnya di bawah. Aduh, heran aku melihat kelakuan anak domba. Kerjaannya kalau tak birahi, kalau tak menggila. Dari rak bagasi di atas seperti seorang pesenang. Ledakan besar mengguncang. Halo. Kemudian pria itu berdiri di kejauhan, hidup tanpa cedera. Melihatnya, mata wanita itu berlinang haru, tak percaya pada keajaiban yang baru saja terjadi. Tentu saja wanita itu duduk, tiba-tiba bom yang tersembunyi di bawah kursinya aktif. Jika ia bergerak sedikit. Hari ini seorang pria. Aduh abang ini nonton Dracin, turun dulu bang. Bang abang nonton Dracinnya di dubbing lagi bang. Tahu nggak? Itu yang naik ngajak dia ngaji. Itu didikannya si Anus. Jadi saya pun ini Ibrahim itu. Memang bahaya drama Cina ini ya teman-teman ya. Kemana dia diundang nih? John Wick ya. Ini si John Wick ini. Pada kita naik. Ayo main yuk, Uni Repa. Lagi ini dia lagi sange dia itu bayang aku burungnya dipegang-pegangnya itu yang berkulup itu. Kau pegang burungmu, coba kau cium tanganmu. Astagfirullahaladzim. Kebayang gak kalian itu dia pegang burungnya terus dia cium tangannya. Jijik kali. Oten ini memang biadab kelakuannya ya. Banyak oten ini biadab kali ya. Memang biadab mereka nih rata-rata ya. Kalau nggak cabul, kalau nggak menipu ya. Memang nampak kali kebiadaban mereka itu ya. Ya Bang Muana, nggak apa-apa Bang Muana, Masya Allah Bang Muana. Ih, jijik aku. Nggak apa-apa Bang Muana, Masya Allah. Bang Muana semoga istiqomah dalam keislamannya. Oten ini banyak cabul, kalau nggak naik, kalau nggak birahi, kalau nggak masturbasi mereka ya, karena onan itu ada di kitabnya. Onani itu kan di kitabnya ada, orang yang dibunuh Tuhan nama mereka kan onan. Makanya kata onan itu bahasa Bible. Halo Zek Utasoid. Halo Zek Utasoid. Halo Zek Utasoid. Desember 24. Halo Desember. Udah lama dohe, jangan naik lah, aku nggak suka. Nggak ada oten sedeng naik. Teman-teman, kita udah 1 jam lewat 15 ya di YouTube aku. Nanti kita masuk lagi dulu Nandar ya. Nanti kita ngomong sama Nandar ya. Aku mau nonton video nih. Ada video fitnah terhadap Ustadz Yusuf PI. Ya. Ada satu video aku dikirim Ustadz Yusuf PI difitnah
dan yang memfitnahnya astagfirullah ya, na'udzubillah min dzalik lah, kita nggak bisa. Oke, aku mau nonton video itu dulu, Dedi. Oke ya, kita close teman-teman, kita close dulu, nanti kita live lagi ya, kita live lagi nanti dengan tema Oten tak selamat. Ada yang fitnah Ustaz Yusuf PE. Oke, semoga Ustaz Yusuf PE dijaga Allah ya. Doakan teman-teman Ustaz Yusuf PE dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, diperbaiki akhlak, diperbaiki ilmunya, ditambahkan ilmunya, diberi kesehatan. Kemudian bagaimanapun juga beliau punya andil untuk menjadi wasilah mualafnya orang-orang dan juga menjadi asbab banyaknya tereksplor kesesatan kekristenan melalui Edis. Jadi saya dulu tidak suka waktu Ustadz Yusuf PI melawan si Edis. Saya bilang Ustadz Wafi sama Ustadz Yusuf itu saya kesel banget. Kenapa Ustadz lawan mereka, kan itu bikin Edis terkenal. Tapi akhirnya ada hikmahnya Edis terkenal. Dengan terkenalnya Edis hancurlah Kristen itu dari dalam. Ya, dengan terkenalnya Edis hancur Kristen dari dalam, karena Kristen akhirnya menunjukkan jati diri agama yang merusak peradaban, karena penyalipan itu adalah karya iblis. Maka semoga apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf itu bermanfaat buat umat ya. Dan mari kita hilangkan kebencian sesama apologet ya. Teman-teman mohon maaf, mungkin kalian pikir saya ini gila kali ya, benci kepada apologet lain. Tidak, enggak lah, saya hilangkan kebencian. Walaupun mungkin ada kekecewaan tuh ada, tapi kebencian tuh enggak mungkin dihilangkan teman-teman. Kenapa? Orang yang memiliki kebencian di hatinya, pertama menghambat dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Orang yang memiliki kebencian, dia akan stagnan di masalah itu terus, akan dibahas terus. Orang yang memiliki kebencian di hatinya, dia tidak akan pernah bahagia, sulit untuk tertawa dan tersenyum seperti saya. Dan orang yang memiliki kebencian di hatinya tanpa alasan, semakin orang yang dibencinya bahagia, semakin tersakitilah dia. Jadi nggak usah kita benci orang lain. Jadi kalian jangan lihat Unirifa satir. Sebenarnya gini loh, itu berarti bukan satir, bisa jadi itu doa saya gitu loh. Jangan semua dianggap satir aja. Bisa jadi itu adalah memang saya berpandang begitu gitu loh, bahwa saya berdoa seperti itu. Kan perkataan adalah doa. Saya bilang nih, Dedi ini kiai teman-teman, dia kiai yang menyamar. Itu doa saya kepada Dedi. Jangan melulu dianggap saya ini satir. Memang saya suka satir, kalian jangan anggap semua satir. Ada masanya saya memang mau menyampaikan kepada seluruh alam bahwa beginilah kita Islam diajarkan. Dihujat sama orang lain, dikatakan, dihina, si paling mahasiswi, itu pujian bagi kita. Jangan tersakiti. Kalau aku nggak tersakiti. Atau dikatakan misalkannya laptek, itu nggak perlu. Kan aku bilang dikatain munafik sama orang munafik itu bukan hinaan. Dikatakan pesundal sama orang yang biasa pesundal itu bukan hinaan. Hinaan itu terjadi ketika kita dikatakan oleh guru-guru kita yang memang mendidik kita. Contoh, aku dididik sama misalkannya sama guru Ustadz Wafi misalkannya. Ya. Lalu Ustadz Wafi bilang begini. Kata Ustadz Wafi bilang gini, Unirifa itu perempuan gak bener. Itu perlu buat aku memperbaiki dulu diriku, baru aku bisa bertemu dengan Ustadz Wafi. Karena bisa bertemu dengan Ustadz Wafi, karena di perempuan gak bener. Maka mungkin saya dengarkan kata-kata dia, saya renungkan ke hati saya pegang itu, saya perbaiki diri saya. Tapi kalau dikatakan bejat sama orang yang jauh lebih bejat daripada kita, akan tersakiti kita ya. Jadi kalian tuh jangan kayak ketar-ketir gini sama aku nih ada satirnya, ada jujurnya. Aku ada doa di sini yang selipkan. Berharap aku orang yang menghujat aku, membenci Nandar, membenci aku, itu menjadi ulama masa depan. Semoga dia jadi ulama, jadi orang soleh, dan bahkan mewarisi surga Allah. Seperti itu ya. Oke lah Dedi, kita pindah ya. Kita ini dulu, kita close dulu yang ini ya, satu jam. Teman-teman izin ya, saya close ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunnya Uni. Assalamualaikum Uni.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.